Shalom, selamat pagi. Kembali kita berjumpa dalam renungan Harian Gereja Toraja Jemaat Bogor, hari Rabu tanggal 10 April 2024. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita membuka firman Tuhan dari Yesaya 26 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas penyertaan Tuhan sepanjang malam yang kami lewati, sehingga pagi ini Engkau bangunkan kami dengan penuh berkat-Mu. Pada pagi hari ini kami akan membuka dan merenungkan firman-Mu. Sebelumnya Tuhan, kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dimampukan untuk memahami firman-Mu dan kami jalankan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Yesaya 26 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan berkata, Tuhan benteng yang teguh. Pada waktu itu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat. Untuk keselamatan kita, Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar, yang tetap setia, yang teguh hatinya. Kau jaga dengan damai sejahtera. Damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Sebab ia sudah menundukkan mereka yang tinggal di tempat tinggi. Kota yang menjunjung tinggi telah direndahkannya sampai ke tanah, dan dibuatnya rata sampai mencium debu. Kaki orang-orang sengsara, telapak kaki orang lemah akan menginjak-injaknya. Jalan orang benar adalah lurus, sebab Engkau yang merintis jalan lurus baginya. Juga di jalan keadilan-Mu, kami menanti-nantikan Engkau, ya Tuhan. Kesukaan kami ialah memanggil nama-Mu dan mengingat Engkau. Jiwaku merindukan Engkau pada waktu malam. Ya, pada waktu pagi, batinku sudah mencari Engkau. Sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi, penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Seandainya orang fasik dikasihani, ia tidak akan belajar apa yang benar. Ia akan berbuat curang di negeri tempat hukum berlaku, dan tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, tangan-Mu terangkat, tetapi mereka tidak melihatnya. Hendaklah mereka melihat gairah-Mu untuk umat-Mu dan mendapat malu. Biarlah api yang memusnahkan lawan-Mu melahap mereka. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Ya Tuhan Allah kami, selain Engkau, Tuhan-Tuhan lain pernah berkuasa atas kami. Tetapi hanya nama-Mu saja yang kami masyurkan. Mereka sudah mati, tidak akan hidup lagi. Sudah menjadi arwah, tidak akan bangkit lagi. Sesungguhnya Engkau telah menghukum dan memunahkan mereka, dan menyediakan segala ingatan kepada mereka. Engkau telah membuat bangsa ini bertambah-tambah, ya Tuhan. Engkau telah membuat bangsa ini bertambah-tambah. Engkau memperoleh kemuliaan. Engkau sangat memperluas negerinya. Demikianlah firman Tuhan, dan kita akan merenungkannya dengan judul Restorasi Kehidupan. Katuoan tu di Malinoi. Katuoan tu di Malinoi. Bill Johnson, seorang pendeta berkebangsaan Amerika, mengungkapkan, tatkala Tuhan merestorasi sesuatu,
Ia merestorasinya pada tempat yang lebih baik. Restorasi bermakna yaitu pemulihan, pemurnian, atau pengembalian kepada sesuatu seperti sedia kala. Bacaan kita sesungguhnya berbicara tentang gambaran restorasi bangsa Yehuda yang akan terjadi dalam waktu mendatang. Sejatinya pembuangan yang dialami Israel Selatan dapat dilihat dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah pembuangan adalah akibat dari kemungkaran bangsa kepada Tuhan. Dan yang kedua, pembuangan merupakan proses restorasi bangsa agar kembali murni dan taat kepada Tuhan, Sang Pencipta. Jika demikian, maka adakah rujukan dalam ayat bacaan kita yang merujuk pada pembuangan yang akan terjadi? Tidak ada ayat yang secara gamblang menuliskan tentang pembuangan dalam bacaan kita. Namun dalam Yesaya 1 sampai dengan ayatnya Yesaya pasal 1 sampai dengan ayatnya yang ke-39 adalah rangkaian peringatan akan konsekuensi dosa adalah penjajahan oleh bangsa lain dan berujung pada pembuangan. Meskipun begitu, tetap ada pengharapan bahwa mereka tidak akan dilenyapkan. Malahan mereka akan dimurnikan dan kembali ke tanah Kanaan. Firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 28 mengatakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Belajar dari kenyataan yang akan dialami oleh Israel, sejarah pembuangan mereka sesungguhnya adalah restorasi. Dari keadaan yang rusak, Tuhan berdaulat untuk memurnikan umatnya. Pilihannya yang paling agung adalah pemurnian manusia dalam karya Yesus Kristus. Kita selalu diundang untuk menikmati restorasi kehidupan oleh Kristus yang berbuahkan mahkota kehidupan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami dengarkan pagi ini, yang memulihkan kehidupan kami dan memurnikan kehidupan kami. Biarlah firman-Mu yang kami renungkan pagi ini kami jalankan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami berdoa juga untuk aktivitas kami yang hari ini ya Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu sertai dan lindungi kami. Biarlah apa yang kami kerjakan hari ini hanyalah untuk kemuliaan nama-Mu semata. Allah Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk umat-Mu yang dalam pergumulan, yang dalam mencari pekerjaan, Engkau tunjukkan jalan. Yang dalam kedukaan, Engkau hiburkan ya Tuhan. Anak-anak kami yang dalam pendidikan, Kau berikan hikmat, kepintaran, sehingga mereka mencapai cita-citanya karena kuasa dan pertolongan-Mu. Tuhan Bapa dalam surga, kami berdoa juga untuk orang tua kami yang dalam masa usia emas. Berikan dia kesehatan, berikan kekuatan. Biarlah Tuhan yang menyertai mereka sepanjang kehidupan. Tuhan Bapa kami dalam surga, inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerjaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Terpujilah Kristus
dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.